Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, para pembudidaya ikan dimanapun Anda berada, khususnya di sini adalah budik damber. Nah, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya di budik damber gurame. Nah, bagaimana ya, pakan, juga cara perawatan, juga pokoknya macam-macam ya, termasuk kepadatan di ember seperti itu, berapa ekor ya satu ember, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, langsung saja saya akan ke embernya dulu ya. Oke, di sini adalah ember ukuran 80 liter, dan ini tebar pertama pada awal dulu adalah 20 ekor ya, dan ini udah menjadi 4 jari, dan kemarin itu udah saya pisah-pisahkan menjadi 4 ember ya teman-teman ya. Dan ini salah satu ember ini ini udah berusia 2 bulan ya. Dari dulu tebar pertama itu 2 jari, ini udah menjadi 4 jari ya, udah 2 bulan. Dan pada awal terbar dulu 20 ekor, ternyata dulu ada yang mati 2 ya, jadi tinggal 18. Dan ini udah besar, saya pisahkan di beberapa ember yang ada di sini ya teman-teman ya, di sini juga ya, di sana ya. Oke, saya akan fokus ke sini dulu untuk melihat ini yang baru makan ini ya. Ini isinya 5 ya, di sini 5 ekor ya. Kenapa cuma 5 ekor ya? Karena logikanya ember sebesar ini atau segini ini hanya mampu bertahan nanti kecukupan oksigen, juga ketahanan airnya itu kalau lebih dari 5 ekor sampai usia nanti gurame ini adalah 6 bulan, atau nanti diperkirakan sampai 6 bulan itu berbobot 3 on sampai 4 on itu sangat tidak mungkin ya teman-teman ya, kalau padat ya, seperti itu logikanya. Dan juga kalau kepadatan itu ada beberapa efek yang kurang bagus ya, jadi mungkin airnya cepat kotor, dan ikannya juga bergesek-gesekan, berdesaan, itu juga kurang bagus kalau untuk gurame ya. Karena gurame itu sisiknya itu sangat riskan ya, bisa mengelupas juga ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, dan perawatannya ya, sekarang perawatannya itu mudah sekali sebenarnya, tidak jauh beda bila di kolam normal atau di kolam alami, kolam terpal, yang kolam yang lebih luas itu sama ya perawatannya. Jadi ada beberapa poin ya. Pertama adalah asalkan kita bisa merawat air. Jadi air yang pertama, kunci utama itu terletak pada airnya dulu ya. Karena apa? Karena air untuk hidup sehari-hari ya di sini, untuk ikan ya makan ya di sini, apa-apa di sini. Jadi air itu sangat kunci utama untuk hidup ikan ya, seperti itu ya. Jadi air yang bagaimana ya, sekarang pertanyaannya, air yang bagaimana? Jadi air yang sehat ya. Air sehat itu kategorinya seperti apa ya? Air yang sehat itu kategorinya bukan air yang jernih atau air yang bagaimana ya, bukan ya. Jadi air yang khusus untuk gurame di sini ya teman-teman ya, berulang-ulang saya katakan, itu pertama pH antara 6,5 hingga 7,5.
Yang kedua adalah suhu. Suhu adalah 24 hingga 28 derajat. Nah, bagaimana cara meraih kedua unsur tadi ya? Jadi pertama letak. Jadi letak ember ini harus di tempat yang terbuka kan, khusus untuk gurame. Jadi khusus untuk gurame, letak ember ini harus ada di tempat terbuka, langsung terkena sinar matahari sekurangnya 5 jam sehari. Itu nanti akan memperoleh air yang sehat, karena di siang hari air menerima sinar matahari dan di malam hari akan menyimpannya di sini dan suhunya akan stabil dan juga pH-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah kebersihan. Jadi kemarin banyak teman-teman yang bertanya berapa kali menguras ya. Jadi solusi kebersihan ikan itu adalah menguras ya teman-teman. Jadi berapa kali seminggu atau berapa kali sehari itu enggak ada patokannya ya. Jadi kita lihat aja, kita lihat seperti apa ya. Semisal ada gejala, misalnya ikan kita kasih makan nggak mau makan, itu artinya nggak ada kenyamanan lagi di situ ya. Itu bisa jadi airnya udah kotor. Misalnya di sini nampak di atas itu masih jernih seperti ini ya, itu nggak tahu kalau di bawah udah kotor ya gitu. Jadi solusinya harus cepat-cepat dikuras ya. Jadi nguras itu nggak perlu harus seminggu atau berapa, itu enggak, asalkan kotor aja langsung kita kuras. Oke, jadi kesimpulan daripada berbudidaya ikan gurame khususnya ya. Pertama itu adalah tentang pemeliharaan air ya. Pemeliharaan air yang pas atau yang dimaui oleh ikan itu seperti apa ya, tadi ya sudah saya katakan. Cuman ada dua faktor ya. Pertama adalah pH antara 6,5 hingga 7,5 dan suhu antara 24 hingga 28. Kalau lebih dari itu ya nggak mau, kurang dari itu ya nggak mau. Jadi artinya ya ikan kurang sehat, stres dan mati gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah kebersihan air ya. Kebersihan air itu kita rawat berkala ya. Mungkin bisa jadi sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, tergantung kondisi air di ember. Kalau di seperti ini masih bersih nggak apa-apa, ini masih, karena tadi tak kasih makan ikannya masih mau. Nah, jadi artinya ini aman-aman saja ya, gitu ya teman-teman. Jadi ada dua itu saja sebenarnya ya kesimpulan yang kita dapat dari budidaya. Mungkin berlaku untuk ikan yang lain juga sama seperti itu ya, gitu ya teman-teman. Jadi budidaya itu saya rasa gampang ya. Nah itu ikannya udah kelihatan juga makan masih sehat, masih nggak ada masalah, dia masih berjalan-jalan seperti itu, artinya airnya masih bagus ya. Nah itu ada keluar lagi. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya.